semuanya, balik lagi dengan kakak hari ini. Seperti biasanya, kalau ketemu kakak berarti kita hari ini akan belajar bahasa Inggris. Betul sekali. Nah, untuk yang hari ini kita akan mempelajari materi dasar, tenses dasar yang wajib kalian ketahui dan biasanya paling sering muncul dan kalian gunakan paling sering begitu, oke? Mulai dari kegunaannya dulu, kemudian time signal, kemudian baru kakak jelaskan formulanya ya. Yang pertama, kita harus belajar kapan sih kita menggunakan simple present. Nah, sesuai dengan judulnya, simple present berarti kita gunakan untuk di masa sekarang. Tapi masa sekarang yang kayak gimana kak yang bisa kita pakai biar kita bisa menggunakan simple present? Nah, seperti yang sudah kakak tulis, di nomor pertama, kita bisa menggunakan simple present ketika kita ingin mengatakan tentang fakta atau kebenaran umum. Wah, kok kayaknya ribet banget ya kak? Enggak, fakta dan kebenaran umum bukan berarti fakta atau kebenaran umum yang amat sangat rumit, misal sangat ilmiah begitu. Misal matahari terbit dari timur ataupun air mendidih di titik 100 derajat Celcius. Dua hal itu merupakan fakta, ya betul sekali. Tapi untuk fakta atau kebenaran umum yang bersifat personal atau fakta tentang kalian sendiri deh. Misal kalian suka makan nasi goreng atau suka minum es teh, itu merupakan juga fakta tentang kalian. Oke, jadi kalian juga bisa menggunakan fakta tentang kalian dengan bahasa simple present. Jadi ketika kalian memperkenalkan diri seperti menulis biodata, kalian juga bisa menggunakan simple present. Oke? Di contoh yang ini, kakak memberikan contoh tentang kebenaran umum. Di sini kakak menulis dolphin lives in water. Dolphin lives in water. Jadi kita sudah tahu kan, memang lumba-lumba pada dasarnya adalah ikan dan ikan hidup di dalam air begitu. Jadi ini merupakan fakta ya atau kebenaran umum. Jadi kita wajib menggunakan simple present. Untuk yang kedua, kita bisa menggunakan simple present ketika kita ingin membahas tentang rutinitas atau kebiasaan. Wah, rutinitas atau kebiasaan kok kayaknya aneh kak? Enggak, rutinitas atau kebiasaan ini merupakan sesuatu yang umumnya kalian lakukan setiap harinya atau setiap minggunya atau bahkan mungkin setiap tahunnya ya. Jadi ini hal yang merupakan umum yang sudah terjadwal biasanya, yang kalian biasanya sering melakukannya. Nah, itu bisa kita sebut dengan rutinitas. Menggosok gigi, kemudian mandi, berangkat ke sekolah, makan pagi, siang, dan malam, itu merupakan rutinitas kalian. Jadi kalian bisa menggunakan simple present ketika kalian membahas hal-hal itu. Contoh yang kakak berikan di sini, I sleep at 9 p.m. every day. I sleep at 9 p.m. every day. Jadi aku tidur di jam 9 malam setiap harinya. Itu merupakan rutinitas harian kakak misal. Oh, jadi tiap jam 9 malam biasanya kakak akan tidur atau kakak udah mengantuk dan udah siap-siap untuk tidur begitu. Oke, kemudian setelah kalian mempelajari tentang kapan menggunakan simple present, sekarang kita lanjut ke time signal. Apa sih time signal itu? Time signal adalah penunjuk waktu, di mana kalian bisa menggunakan simple present ketika ada waktu-waktu tersebut. Jadi kalian secara singkatnya, time signal itu merupakan clue bantuan buat kalian kalau kalian ingin mempelajari, ingin menggunakan simple present. Oke? Yang pertama, kalian bisa menggunakan kata always. Always artinya katanya selalu. Arti katanya selalu maksud kakak. Kemudian yang kedua ada usually. Usually berarti biasanya. Selanjutnya often, seringkali. Sometimes, kadang-kadang. Never, tidak pernah. Atau rarely, jarang. Oke? Untuk time signal yang kedua, kalian bisa menggunakan kata yang diawali dengan every. Biasanya kalau ada yang diawali dengan every, kemudian ada waktunya, kalian bisa menggunakan simple present. Misal, di sini kakak menulis 3 contoh, every day, every week, dan every year. Misal kalian mau pakai every 3 p.m. in the afternoon bisa. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau diawali dengan kata every, kalian bisa menggunakan simple present ya.
Kemudian time signal yang ketiga bisa menggunakan beberapa kali. Kalau yang every kan satu kali ya. Kalau yang ketiga ini beberapa kali. Misal ada twice, kemudian once, kemudian 3 times. Jadi misal twice a week. Misal I play football twice a week. Jadi aku bermain sepak bola 2 kali dalam seminggu. Itu merupakan rutinitas kan atau kebiasaan kalian. Jadi kalian bisa menggunakannya. Atau misal once a year, 1 kali dalam setahun. I go to my grandma's house. Jadi kalian mengunjungi nenek kalian 1 kali dalam setahun. Oke? Lanjut, sekarang kita berpindah ke formula. Kapan kita bisa menggunakannya? Bagaimana sih caranya? Kakak akan bahas di sini. Yang pertama, kalian wajib membagi subjek kalian dalam 2 kelompok besar. Yang pertama ada I, you, they, kemudian we. Kemudian kelompok selanjutnya, kelompok yang pojok itu kalian bisa menggunakan he, she, dan it. Kenapa Kak kita harus membagi? Karena ada perbedaan dalam memberikan tambahan kalimat, tambahan kata begitu. Jadi kita harus dibagi ya. Yang pertama kakak akan membahas kelompok yang pertama, kelompok 4, karena ada 4 anggota di dalamnya, ada I, you, they, dan we. Kalau kalian ingin membuat kalimat dalam bentuk positif, wajib menggunakan verb 1 karena kita membahas tentang simple present ya. Jadi di sini kakak memberikan subjek plus verb 1. Verb 1 saja, tidak perlu ditambahin apapun. Kakak mengambil subjek menggunakan kata you. Kalian bisa misal menggunakan they, we, atau I, tapi di sini kakak menggunakan you. Dan verbnya adalah tidur, sleep. Jadi you sleep begitu. Misal you sleep every day, you sleep every night, you sleep every afternoon, boleh ya. Kemudian kalau kalimat kalian negatif, seperti yang tadi, seperti kata you sleep, tapi kalian harus meletakkan don't setelah subjek kalian. Jadi subjek, kemudian don't, kemudian verb 1. Sama seperti yang tadi, tidak perlu ditambahin apapun ya. Jadi you don't sleep, seperti contoh yang telah kakak tulis. Kemudian untuk yang terakhir, yaitu membuat kalimat tanya, kalian bisa awali dengan do. Jadi mirip dengan yang don't, kita hanya membuang not-nya saja. Jadi do, kemudian subjek, kemudian verb 1. Oke, do, subjek plus verb 1. Jangan lupa tanda tanyanya di akhir karena kalian membuat kalimat tanya ya. Jadi do, subjek, dan verb 1. Tadi don't-nya diletakkan di tengah, ini kita maju ke depan. Oke? Do you sleep? Begitu. Do you sleep? Oke? Nah, selanjutnya kakak akan membahas ke golongan yang kedua, yaitu ada he, she, dan it. Dimana he, she, dan it ini agak sedikit lebih rumit daripada Ayu Dewi, tapi bukan berarti mustahil ya untuk mempelajarinya. Jadi untuk he, she, dan it, kalian wajib menambahkan s atau es di belakang verbnya, tergantung dari pola kalimatnya, oke? Dari pola katanya maksudnya kak. Jadi misal di sini kakak menggunakan masih sama kata sleep, verb sleep, kegiatannya tidur, yaitu she sleeps. She sleeps. Kalau kita menggunakan Ayu Dewi, kita menggunakan kata sleep. Tapi kalau he, she, it, kita menggunakan sleeps. She sleeps. Oke? Kemudian untuk yang negatif, karena kita menambahkan s atau es, jadi kata don't tadi kita tambahkan es di tengahnya. Doesn't. Oke? Jadi subjek doesn't, verb 1. Subject doesn't, verb 1. Jadi she doesn't sleep. She doesn't sleep. Kemudian untuk yang kalimat tanya, sama seperti yang Ayu Dewi, di sini ada kata doesn't, kita buang not-nya, kita letakkan does-nya di depan. Does, subject, kemudian verb 1. Does, subject, verb 1. Menjadi does she sleep. Ingat, verb ketika ditambahin s atau es hanya ketika kalimat kalian positif. Ketika negatif atau tanya, verb kalian persis dengan yang Ayu Dewi. Jadi sleep, 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 sleep ya. Jadi yang sleep hanya ketika positif dan he, she, it. Oke?
Kakak rasa cukup sekian pembahasan kali ini. Jangan lupa tetap belajar dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.